Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjut dari materi yang sebelumnya, pembahasan tentang huruf kapital. Huruf kapital kemarin sampai poin 10, yaitu poin yang bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama resmi negara, ya, lembaga negara ataupun dokumen dokumentasi negara, ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang bahwa huruf kapital digunakan setiap bentuk unsur pengulangan yang sempurna, tapi dalam sebuah lembaga negara atau dokumen resmi negara atau judul karangan, ya. Di sini contoh misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau dalam kebiasaan, kalau bukan dalam sebuah lembaga negara, itu harus kecil. Tapi karena lembaga negara atau judul karangan, maka harus hurufnya besar. Contoh di sini, rancangan undang-undang kepegawaian. Nah, undang-undang ini kan lembaga negara, ya. Nah, harus besar. Tapi kalau misalkan tidak atau bukan sebuah lembaga negara, jangan, ya. Jangan menggunakan huruf besar. Oke. Misalkan sebuah judul, sebuah karangan, judul sinetron, judul film, judul buku, ada kata ulang, si unyu-unyu. Nah, si unyu-unyunya itu si-nya besar, S-nya, si spasi unyu-unyu, U-nya besar, U-nya yang kedua besar, yaitu judul. Yang ke-12 itu huruf kapital digunakan pada judul buku, tadi sudah, ya, judul buku, judul film, judul drama dan sebagainya. Nah, kecuali ada kata depan. Kalau kata depan dalam sebuah judul tidak boleh ditulis besar, kecuali kata depannya itu ada di awal judul. Contoh, misalkan ke Bali, judul film itu, ke-nya itu harus huruf besar karena posisinya di awal. Tapi kalau ada kata pergi atau berlibur di Bali, berlibur ke Bali. Nah, ke-nya itu meskipun sebuah judul harus kecil karena ada di tengah. Paham semuanya? Ya. Yang ke-13 bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan sebuah nama, gelar, pangkat atau sapaan, ya. Sapaan teh seperti nyonya, ya, seperti begitu, ya, nyonya, tuan, nah gitu. Gelar pendidikan, ada SPD, MPD, hukum dan sebagainya, ya. Kemudian 14, ya, poin 14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penunjukan kekerabatan, dalam penyapaan, ya. Tidak boleh kekerabatan, misalkan kekeluargaan, adik, misalkan kita aja nyapa ibu, bu, aku mau berangkat, bu, koma. Nah, huruf bu itu harus besar karena kita nyapa ke ibu kita sendiri. Nah, ayah, ibu, adik. Nah, kalau dalam sebuah sapaan boleh, tapi kalau bukan sebuah sapaan, meskipun nyebut kata bapak, nyebut kata ibu, adik, tidak boleh huruf besar. Contoh, kita harus menghormati ke ibu dan bapak di sini, ya. Tidak boleh ditulis besar karena dalam bukan sebuah pembicaraan atau sebuah sapaan nyapa orangnya langsung, ya. Nyapa ibunya, nyapa ayahnya. Tapi kalau langsung penyapaan menyapa ibu, nah, nulis bu-nya itu bu. Nah, harus, ya. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama untuk mengganti kata nama Anda, ya.
Oke, sudahkah Anda menabung? Nah, tapi dalam penyapaan. Oke. Nah, kalau bukan penyapaan, jangan. Terima kasih Anda sudah datang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tuh Andanya harus besar ya. Jadi dipakai huruf pertama, katanya kata Anda. Kalau ada nulis kata Anda merupakan orang terbaik. Nah, Anda ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Misalnya catatan. Nah, nama mahasiswa yang, nah itu ya, catatan. Nah, keterangan di sini ya, menerangkan bahwa catatan tuh nama mahasiswa ini harus besar ya, karena merupakan berkaitan dengan pernyataan yang lengkap, harus lengkap catatan itu apa isinya. Nah, untuk melengkapinya harus menggunakan huruf besar nama N-nya ya. Baik, demikian, terima kasih. Meskipun dengan terburu-buru, tolong kalian baca dulu dengan baik dan simak dari pertama untuk penggunaan huruf kapital ini, dan insya Allah kita bertemu minggu depan. Harus ada latihan ya, dan ada latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.